Haha, sudah dapat warisan guys, Luoli dapat, Mu Chen juga dapat. Mereka memutuskan untuk kembali untuk bertemu Penatua Qian. Anggota klan kuno Budur tidak dapat menerima, warisan 8 budur jatuh di tangan Mu Chen yang dianggap sebagai pelaku, bahkan penguasa surgawi lainnya tidak dapat diam. Untungnya identitas terbaru Mu Chen sebagai Raja Pembunuh Iblis dari Istana Seribu Besar dapat membungkap tua-tua Budur. Poin yang dibunuh setan. Dengan kepergian geng klan kuno Budur, suasana tegang di rumah Seribu Besar menghilang. Banyak dari Demon Slayers menghela nafas lega. Jika penguasa surgawi ini benar-benar memulai pertempuran di sana, bahkan mereka akan terjebak di antaranya. Magma roh yang mengalir di sekitar tubuh Dewa Api Scarlet perlahan surut. Dia berbalik dan menilai Mu Chen dengan aneh. Dia segera menertawakan tuan rumah Lu di sampingnya dan berkata, "Saya tidak menyangka Istana Seribu Besar mengakui identitasnya. Kalau begitu, apakah Mu Chen baru saja menjadi Raja Pembunuh Iblis terlemah dalam sejarah Istana Seribu Besar?" Petik 2. Dalam keadaan normal, untuk menjadi Raja Pembunuh Iblis, seseorang harus mampu melawan Kaisar Iblis Surga, tetapi Mu Chen jelas jauh dari mampu melakukan itu. Tuan rumah Lu memutar matanya ke arah Dewa Api Merah, lalu menoleh ke Mu Chen dan berkata, "Ikuti aku." Dilihat dari sikapnya, dia jelas ingin mengatakan sesuatu kepada Mu Chen. Mu Chen mengangguk dan mengepalkan tinjunya ke Granny He, berterima kasih padanya atas bantuannya. Dia kemudian dengan cepat menyusul tuan rumah Lu. Mengikuti di belakang rumah tuan Lu, kedua pria itu memasuki rumah Seribu Besar. Di sebuah aula, tuan rumah Lu berbalik dan menatap Mu Chen. Perlahan, dia berkata, "Mu Chen, markas besar Istana Seribu Besar telah mengakui identitas Anda sebagai Raja Pembunuh Iblis. Tapi, karena kekuatan Anda sendiri masih lemah, Istana Seribu Besar tidak dapat memberi Anda hak sebagai Demon Raja Pembunuh." Petik 2. Setelah mendengar ini, Mu Chen tidak terkejut, dan dia mengangguk sedikit. Dia bukan orang bodoh, jadi dia tidak akan berpikir bahwa jika dia kebetulan dipromosikan menjadi Raja Pembunuh Iblis, dia benar-benar akan bisa memasuki eselon yang lebih tinggi di Istana Seribu Besar. Dengan peran itu datanglah hak untuk memobilisasi penguasa Istana Seribu Besar. Dengan kekuatannya yang luar biasa, struktur kekuatan Istana Seribu Besar juga cukup jelas. Raja Pembunuh Iblis memiliki hak dan status yang kuat. Jika Mu Chen adalah penguasa surgawi ilahi, Istana Seribu Besar pasti akan menyambutnya untuk bergabung. Tapi sayangnya, dia hanya setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi, dan kekuatan ini jelas tidak cukup untuk mendukungnya di Istana Seribu Besar untuk menikmati kekuatan Raja Pembunuh Iblis. Jika dia melakukannya dengan paksa, dia akan membawa masalah pada dirinya sendiri. Lagi pula, tidak ada yang mau mendengarkan perintah Raja Pembunuh Iblis yang hanya setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Melihat Mu Chen mengangguk dengan tenang, tuan rumah Lu sedikit terkejut. "Kamu bisa menerimanya." Mu Chen tersenyum dan berkata, "Saya mengerti aturan Istana Seribu Besar. Jika aku benar-benar ingin menjadi Raja Pembunuh Iblis, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri." Petik 2. Kilatan yang terkesan melintas di tatapan tuan rumah Lu. Meskipun Mu Chen masih muda, dia tidak sombong dan tahu keterbatasannya sendiri. Dia menyadari apa yang harus dia coba dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Tapi kamu tidak perlu marah. Anda tidak memiliki hak Raja Pembunuh Iblis, tetapi peran Anda diakui. Tidak peduli apa, siapapun yang ingin menyentuh Anda harus khawatir menyinggung Istana Seribu Besar. Dan segera setelah kamu memiliki kekuatan dan kamu bersedia untuk datang ke Istana Seribu Besar, aku akan selalu memberimu kekuatan Raja Pembunuh Iblis, kata tuan rumah Lu. Aku akan berterima kasih dulu. Mu Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Dia sama sekali tidak puas dengan keputusan tersebut, dan dia bersyukur bahwa mereka telah membantunya. Tuan rumah Lu tersenyum dan berkata, "Selain itu, meskipun kamu benar-benar menjadi Raja Pembunuh Iblis karena keberuntungan, akumulasi poin yang dibunuh iblis adalah sah." Mu Chen tertegun, dan kejutan muncul di matanya. "Tuan rumah, maksudmu aku bisa menggunakan poin pembunuh iblis ini? Di Istana Seribu Besar, seseorang bisa mendapatkan banyak harta karun. Ada semua jenis artefak suci dari berbagai tingkat, badan surgawi berdaulat, pil spiritual, dan bahkan kekuatan super langka, jadi itu adalah keuntungan yang sangat berharga. Di masa lalu,
Karena ketakutan bahwa gelarnya Raja Pembunuh Iblis datang secara kebetulan, Mu Chen tidak pernah berpikir bahwa poin ini akan berguna, tetapi sekarang Tuan Rumah Lu dengan jelas bermaksud agar dia dapat menukarnya dengan harta. Melihat keterkejutan Mu Chen, Tuan Rumah Lu mengangguk sambil tersenyum, lalu berbalik ke aula dalam. Ikut denganku. Mu Chen mengikuti dengan gembira. Mengikuti di belakang rumah Tuan Lu, mereka bolak-balik melalui beberapa aula dan akhirnya sampai ke gudang tertutup. Dengan lambaian lengan bajunya, gerbang perunggu mekar dengan cahaya spiritual yang terang. Gerbang itu berderit dan perlahan terbuka. Saat pintu terbuka, cahaya cemerlang menyinari wajah mereka, dan Mu Chen bahkan tidak bisa membuka matanya sepenuhnya. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak bisa menahan napas. Bola kristal digantung di gudang besar, dan setiap bola kristal berisi harta karun yang memancarkan cahaya menyilaukan. Barang-barangnya jelas luar biasa. Mu Chen melihat ke gudang yang penuh dengan harta karun dan tidak bisa tidak memuji. Ini adalah Istana Seribu Besar, memang. Istana Seribu Besar layak menjadi kekuatan tertinggi. Hanya cabang yang memiliki perbendaharaan yang kaya, dan ini adalah sesuatu yang kekuatan biasa tidak akan pernah bisa harapkan untuk dibandingkan. Tuan Rumah Lu membawa Mu Chen masuk dan tersenyum. Bola kristal ditandai dengan harganya. Jika mereka menarik perhatian Anda, selama Anda memiliki cukup poin yang dibunuh setan, mereka dapat ditukar. Petik 2. Tatapan Mu Chen memanas saat dia dengan cepat melangkah maju, matanya menyapu bola kristal. Objek suci tingkat tinggi, tombak api surgawi, 800 poin yang dibunuh iblis, kekuatan super lengkap, jari ringan kecil, 1100 poin yang dibunuh iblis, pohon yang mekar di tubuh musim semi, 99 badan surgawi yang berdaulat, peringkat ke-39, 1300 poin yang dibunuh setan. Petik 2. Di bola kristal, semua jenis harta karun yang mempesona dan menakjubkan. Namun, pada tahapnya saat ini, objek suci kelas tinggi dan kekuatan super lengkap tidak bisa lagi membuatnya terkesan. Tuan Rumah Lu, apakah Anda memiliki yang lebih maju? Mu Chen bertanya. Dia tersenyum dan menunjuk ke area di sebelah kiri, berkata, kebanyakan dari itu adalah artefak ilahi kuasi langka. Saya pikir mereka harus cocok dengan Anda. Secara umum, sebagian besar artefak ilahi langka milik penguasa surgawi, jadi artefak ilahi kuasi langka adalah yang terkuat bagi mereka yang belum menembus penguasa surgawi. Setelah mendengar ini, Mu Chen dengan cepat melangkah maju. Dia sangat tertarik dengan artefak ilahi kuasi langka. Bagaimanapun, kekuatan pedang Kaisar Langit telah habis, dan dia benar-benar perlu memiliki harta karun bermutu tinggi di tangan. Dia berhenti di dekat bola kristal seukuran kepala pria dan melihatnya. Dia melihat cambuk hitam berputar perlahan, penuh duri dan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Di atas cambuk, setiap bagian sepertinya diukir dengan rune kuno. Saat menggeliat, itu memancarkan aura mistis. Mu Chen melihat cambuk hitam dan mengeluarkan suara terkejut, karena dia merasakan sedikit keakraban. Di sampingnya, Tuan Rumah Lu tersenyum dan menjelaskan, cambuk ini disebut cambuk pengikat dewa, artefak ilahi kuasi langka. Itu terbuat dari cabang dan daun bunga mandala kuno, yang pasti telah mencapai pangkat penguasa surgawi. Petik 2. Oh, itu terbuat dari dahan dan daun bunga mandala. Tidak heran dia merasa familiar. Dengan itu adalah harta yang sangat berharga, dan jika itu diberikan kepada Mandela, itu pasti akan memberikan kekuatan besar di tangannya. Setelah meninggalkan kota Teluk Suci, Mu Chen memutuskan untuk kembali ke benua Tianluo. Bagaimanapun, Mu Estate belum lama berdiri, dan jika dia absen dalam waktu yang lama, bahkan dengan bantuan Mandela, kesetiaan orang-orang akan goyah. God Binding Whip ini adalah hadiah untuk Mandela. Bagaimanapun, itu kerja keras untuk membantunya mengelola Mu Estate. Mu Chen melirik harganya. 2000 poin Demon Slayer berada dalam jangkauan yang dapat diterima. Dia segera mengeluarkan Demon Slayer token dan melambaikannya ke bola kristal itu. Cahaya berkedip saat bola kristal perlahan melayang ke arahnya, lalu dia menyimpannya dengan lambaian. Dia pindah, dan segera, dia melihat sesuatu yang lain. Tampaknya itu adalah anting kristal yang sangat indah, dan liontin itu berisi cairan hijau zamrud. Cairan aneh itulah yang membuat anting-anting itu unik. Anak muda, seleramu bagus. Ini adalah Celestial Spirit Chalcedony, yang merupakan kekuatan spiritual antara langit dan bumi. Itu telah dikompresi selama ribuan tahun di bawah bumi. Saat dipakai, itu bisa sangat meningkatkan kecepatan kultivasi.
Membantu dalam kultivasi dapat dianggap sebagai harta yang luar biasa. Namun, itu tidak berguna bagi penguasa surgawi, jadi itu hanya dapat diklasifikasikan sebagai artefak ilahi kuasi langka. Tuan rumah Lu melihat tatapan Mu Chen dan tertawa. Mu Chen merenung. Kalsedon roh surgawi ini jelas sangat cocok untuk Luoli. Pada saat ini, dia hanya seorang penguasa duniawi bawah, tetapi ini akan sangat menguntungkannya dalam hal kultivasi. Dia melihat harga pertukaran. Itu adalah 3.000 poin Demon Slayer, yang sedikit mengejutkannya. Tampaknya harta budidaya semacam ini, seperti yang diharapkan, lebih berharga. Namun, bagi Luoli, itu sepadan. Oleh karena itu, dengan lambaian tangannya, dia mengambilnya. Tuan rumah tersenyum dan berkata, "Anak pintar. Anda murah hati untuk membuat wanita kecil Anda tersenyum. Barang seperti itu jelas digunakan oleh wanita, dan ini jelas merupakan hadiah untuk kekasihnya." Mendengarkan godaannya, Mu Chen juga tersenyum. Dia melihat Demon Slayer Token. Itu hanya berlangsung sebentar, dan dia telah menghabiskan setengah dari poinnya, yang membuatnya diam-diam terkejut. Jumlah poin yang dibunuh iblis ini benar-benar tidak cukup untuk dibelanjakan. Tidak heran jika begitu banyak pembunuh iblis menghabiskan begitu banyak waktu di benua Teluk Suci untuk mendapatkan poin. Sekarang aku bisa melihat apakah ada artefak ilahi kuasi langka yang cocok untukku. Mu Chen merenung sejenak, lalu dengan beberapa antisipasi, terus menjelajah. Setelah lama mencari, langkah kakinya perlahan berhenti. Dia melihat bola kristal di sampingnya dengan heran. Tidak ada artefak ilahi kuasi langka di dalamnya, tapi ada cairan emas seperti jeli mengalir perlahan melaluinya. Gelombang mistis terpancar dari cairan emas. Ini adalah, Mu Chen menyipit saat kilatan keraguan muncul di matanya. Varja Spirit menghancurkan plasma. Pemisahan. The Varja Spirit Destroying Plasma adalah harta duniawi unik yang diubah oleh batu penghancur roh Varja. Kelihatannya selembut air, tapi tidak bisa dihancurkan. Bisa besar atau kecil, dan energi spiritualnya memiliki daya tembus yang unik dan sangat merusak. Plasma penghancur roh Varja akan ditambahkan di sebagian besar artefak ilahi langka saat dipalsukan, yang merupakan bukti betapa langka itu. Ini menarik perhatianmu. Apakah Anda ingin menempa artefak ilahi langka? Tuan rumah Lu melihat tatapan Mu Chen dan bertanya dengan heran. Mu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena dia tidak ingin menempa artefak ilahi langka. The Varja Spirit Destroying Plasma memiliki efek mistis padanya, karena tubuh emas abadinya mampu mengembunkan rune dewa abadi yang selalu berubah dan tak terduga. Jika dia mampu menutupi bagian luarnya dengan lapisan plasma penghancur roh Varja dalam proses mendorong dewa abadi rune, kekuatan seperti itu pasti akan membawanya untuk naik ke peringkat yang lebih tinggi, atau bahkan dia bahkan mungkin bisa mengejar artefak ilahi langka sejati. Menurutnya, ini adalah harta karun yang sangat cocok untuknya. Mu Chen melihat harga pertukaran, yang merupakan 3.000 poin yang dibantai setan. Dia merenungkan ini sejenak sebelum menukarnya dengan lambaian tangannya. Jika plasma penghancur roh Varja sekarang ada di tangannya, ketika dipasangkan dengan rune dewa abadi, kombinasi keduanya hampir sekuat artefak ilahi sejati. Jadi, setelah menukar plasma penghancur roh Varja, hanya tersisa 2.000 poin. Dia awalnya memiliki 10.000. Dia menggunakan sisa 2.000 poin ini untuk ditukar dengan beberapa objek suci kelas menengah dan beberapa pil spiritual yang akan berguna untuk penguasa bumi kelas 9 dan bawah. Meskipun dia tidak bisa menggunakan barang-barang ini, mereka cukup langka untuk Mu Istet. Setelah menghabiskan semua poin Demon Slayer-nya, Mu Chen bertepuk tangan dengan gembira. Namun, dia masih menginginkan lebih, jadi dia meninggalkan perbendaharaan di bawah pimpinan House Master Lu. Kamu ingin pergi ke klan kuno Jiwa Agung. Ketika Mu Chen dan Luoli bertemu lagi, dia mendengar bahwa yang terakhir berencana untuk mengikuti Dewa Api Scarlet ke klan kuno Roh Agung. Mendengar ini, Mu Chen berseru dengan takjub. Luoli tersenyum lembut dan mengangguk, wajah cantiknya yang putih seperti giok berkilau berseri. Kecantikannya mempesona. Klan Dewa Luo berada di jalur yang benar. Klan Dewa Darah terpukul parah dan tidak lagi menimbulkan ancaman. Selama klan Dewa Luo memiliki ketenangan pikiran, tidak akan ada masalah, kata Luoli lembut. Mu Chen mengerutkan kening saat dia bertanya-tanya. Sebelumnya, Luoli tidak tertarik untuk pergi ke klan kuno Jiwa Agung, jadi mengapa dia berubah pikiran begitu cepat? Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menatap Luoli.
Apakah kamu pergi ke klan kuno Roh Agung karena aku? Lu Woli membeku. Melihat penampilan Mu Chen, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikan ini darinya. Menggigit bibir merahnya, dia berkata, aku terlalu lemah sekarang. Aku tidak bisa membantumu. Petik 2. Meskipun dia marah pada klan kuno Budur karena menganiaya Mu Chen, dia tidak berdaya dalam menghadapi penguasa surgawi. Bahkan jika dia berlatih tubuh surgawi Dewa Luo, itu akan sia-sia. Setelah perjalanan ini ke Gold Suci kuno, dia juga menyadari kurangnya kekuatannya sendiri. Tidak hanya dia tidak bisa banyak membantu Mu Chen, tetapi dia juga membutuhkan dia untuk mengkhawatirkannya sepanjang waktu. Harga dirinya tidak akan membiarkannya hidup seperti ini. Sekarang, jika dia ingin mengejar Mu Chen, satu-satunya cara adalah pergi ke klan kuno Roh Agung untuk menjadi gadis suci. Begitu dia menjadi gadis suci, dia akan memiliki tempat yang luar biasa di klan kuno Roh Agung. Dengan latar belakang klan kuno Roh Agung, jika Mu Chen benar-benar berselisih dengan klan kuno Budur di masa depan, dia kemudian akan dapat menggunakan kekuatan klan kuno Roh Agung untuk membantunya. Dengan begitu, dia bisa memastikan bahwa klan kuno Budur tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Mu Chen menatap Luo Li. Saat dia melihat ekspresi gadis itu, dia tahu persis apa yang dia pikirkan. Karena itu, dia tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Klan kuno Roh Agung adalah salah satu dari 5 klan kuno, dan meskipun Luo Li memiliki warisan cahaya menusuk surga Roh Agung, dia harus melalui banyak kesulitan untuk memegang posisi perawan suci. Meskipun demikian, dia bertekad untuk pergi. Dia bisa memahami perasaannya padanya, yang telah mendorong keputusannya. Luo Li, saat Mu Chen hendak berbicara dengannya, Luo Li mengulurkan tangan yang lembut dan dengan lembut menutupi mulut Mu Chen. Dia kemudian tersenyum dan berkata, berhentilah mencoba membujuk saya, seperti yang telah saya putuskan. Aku akan aman di klan kuno Jiwa Agung, jadi jangan khawatirkan aku. Petik 2. Mu Chen berkonflik. Dia menatap gadis cantik di hadapannya dan melihat kilatan di matanya. Ini membuat dia tahu bahwa Luo Li telah mengambil keputusan. Dengan demikian, dia hanya bisa mengangguk dengan lembut, lalu mengeluarkan Celestial Spirit Chalcedony yang telah dia tukarkan sebelumnya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ini untukmu. Ini akan banyak membantu Anda dalam kultivasi Anda. Petik 2. Luo Li menerimanya dengan rasa ingin tahu. Anting-anting yang terbuat dari kristal sangat halus. Chalcedon giok hijau di liontin memancarkan aura yang sangat murni. Aura itu meresap ke dalam hati seseorang dan membuat tubuh menjadi dingin. Bahkan menyebabkan aliran energi spiritual menjadi lebih cepat. Apakah ini Celestial Spirit Chalcedony? Luo Li bertanya dengan heran. Dia memiliki mata yang tajam, jadi dia dengan mudah mengenali bahwa Chalcedon hijau adalah harta yang berharga. Mu Chen mengangguk. Pakai itu. Luo Li mengangguk, lalu dengan lembut memakai anting kristal. Daun telinganya halus dan cerah. Dengan anting kristal yang menghiasi mereka dan bergoyang lembut, mereka menonjolkan kecantikannya yang menawan. Luo Li dengan lembut menyentuh anting-anting itu, lalu memiringkan kepalanya dan tersenyum pada Mu Chen. Apakah mereka terlihat bagus? Senyumannya benar-benar senyuman yang indah, dan meskipun dia dan Mu Chen berada di sudut rumah 1000 besar, banyak tatapan terpesona terfokus padanya. Sebelum tatapan serakah mereka bisa menilai Luo Li, Mu Chen berbalik, menghalangi Luo Li, dan berkata, saat aku tidak di sini untuk melindungimu, jangan tersenyum begitu menawan. Mendengar ini, Luo Li tersenyum malu-malu dan mendengus. Apa, saya khawatir yang lain tidak akan bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Mu Chen menggodanya. Luo Li memutar matanya ke arahnya, tetapi ketika dia melihat Mu Chen semakin dekat, saat aura familiarnya mendekat, dia secara refleks meletakkan satu telapak tangan di dadanya. Dia menatap Mu Chen dengan malu-malu, rasa malu terpancar di mata kristalnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia bertanya. Mu Chen cemberut dan tersenyum. Kita harus segera pergi lagi, jadi tidakkah kamu akan menghiburku sebelum itu? Jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Petik 2. Luo Li menggigit bibirnya dan menatap Mu Chen. Dia merasa malu. Pria ini biasanya lembut dan dewasa, tetapi sekarang dia hanya bersikap tidak tahu malu. Namun, begitu dia berpikir bahwa mereka akan berpisah untuk jangka waktu tertentu, Luo Li juga enggan berpisah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia akhirnya menarik kembali tangan kecilnya yang menghalangi Mu Chen. Pada saat yang sama, dia menatap Mu Chen dengan putus asa, lalu menutup matanya. Melihat wajahnya yang cantik,
Mu Chen tidak bisa menahan emosi yang melonjak di dalam hatinya. Dia mengulurkan lengannya dan memegang Luoli di pinggangnya yang halus. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan mencium mulutnya yang kemerahan. Retak, meskipun mereka bersembunyi di sudut dan cahayanya redup, kecantikan Luoli benar-benar terlalu cemerlang. Jadi, banyak orang masih bisa melihat mereka, dan suara cangkir teh pecah terus-menerus. Banyak pembunuh iblis yang tertekan karena wanita cantik seperti itu telah diambil. Orang Mu Chen itu pasti disambar petir di kehidupan masa lalunya untuk memiliki kekayaan seperti itu dalam kehidupan ini. Mu Chen tidak memperhatikan keributan itu, tetapi terus menikmati sentuhan. Memabukkan dari bibirnya ke bibirnya. Akhirnya, Luoli mendorongnya ke samping. Wajahnya yang biasanya elegan dan tenang memerah, dan mata kristalnya berkaca-kaca karena rasa malu dan malu. Hehe. Setelah dipelototi oleh Luoli, Mu Chen terkekeh. Dia belum kenyang, jadi dia mendekat lagi. Saat dia melakukannya, Luoli dengan ringan meninju sisi tubuhnya dengan tinju kecilnya. Batuk. Saat keduanya menggoda, batuk kering terdengar. Mereka berbalik untuk melihat Dewa Api Scarlet mendekati mereka dengan santai. Dia melirik Mu Chen dan berkata dengan dingin, "Nak, jaga dirimu. Beraninya kau begitu berani terhadap Holy Maiden klan kuno roh agungku di depan umum." Petik 2. Setelah mendengar ini, Mu Chen tidak khawatir, tetapi tersenyum, sambil menggenggam tinjunya. Dia kemudian menjawab, "Aku harus merepotkanmu untuk menjaga Luoli di klan kuno jiwa agung saat aku pergi." Tentu saja, Dewa Api Scarlet mengerutkan bibirnya dan berkata, "Yakinlah, kecepatan kultivasi Luoli pasti lebih cepat dari milikmu di klan kuno jiwa agung." Mu Chen tidak ragu tentang ini. Dengan karunia budidaya Luoli, ditambah dengan tubuh surgawi Dewa Luo dan cahaya menusuk surga roh agung, klan kuno jiwa agung pasti akan memeliharanya. Karena itu, dia pasti akan menerobos untuk menjadi penguasa surgawi dalam beberapa hari mendatang. Sekarang setelah basa-basi selesai, ayo pergi. Dewa Api Scarlet berbalik dan tersenyum pada Luoli. Luoli melirik Mu Chen, lalu mengangguk. Dengan gelombang lengan Dewa Api Scarlet, labu merah mengembang tertiup angin. Setelah dia dan Luoli mendarat di atasnya, lampu merah berkedip-kedip dan menghilang ke langit. Setelah Mu Chen melihat mereka pergi, dia tidak kembali ke akal sehatnya untuk waktu yang lama. "Mu Chen, sekarang semuanya telah berakhir, kita akan kembali ke keluarga Wen." Wen Qingxuan menghampiri Mu Chen, menepuk pundaknya, dan tersenyum. "Saudaraku Mu, jika Anda punya waktu di masa depan, Anda bisa datang mengunjungi kami." Wen Ziyu mengepalkan tinjunya dan tersenyum padanya. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Wen Qingxuan melambai, dan saat nenek Wen melambaikan lengan bajunya, mereka berubah menjadi cahaya spiritual dan melesat pergi. Mu Chen kemudian berbalik untuk melihat Ling Xi dan Long Xiang, sementara dia tersenyum dan meregangkan tubuh dengan malas. Dia kemudian berkata, "Ayo, mari kita pergi ke benua Tianluo dulu." Sudah lebih dari setahun sejak dia meninggalkan benua itu. Ketika dia pergi, dia hanya menjadi penguasa bumi yang lebih rendah. Tapi, dia sekarang setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Pada awalnya, dia tidak memiliki kemampuan untuk mendukung Mu Istet, jadi dia membutuhkan Mandela untuk membantu menekan bawahan yang nakal. Tapi sekarang, dia hampir tak terkalahkan, dan hanya penguasa surgawi yang lebih kuat darinya. "Aku ingin tahu bagaimana Mu Istet sekarang." Dia bergumam. Dia kemudian tersenyum saat dia berubah menjadi aliran cahaya dan membubung ke langit. Sekte Awan Ungu, Benua Tianluo, Wilayah Utara, Aula Utama Mu Istet. Masa berkumpul di Aula Utama. Sebagai kekuatan terbesar di wilayah utara, Mu Istet sudah menjadi tuan yang layak. Di wilayah utara, banyak pasukan yang menyerah. Aliran orang kuat yang terus-menerus beralih ke Mu Istet, memungkinkannya tumbuh lebih kuat. Namun, saat ini, meskipun aula utama memiliki banyak penguasa berkumpul di dalamnya, suasananya suram. Di kepala aula, di atas singgasana emas, duduk Mandela yang sangat mungil, berpakaian hitam. Reputasinya di wilayah utara telah meningkat pesat sejak dia ditugaskan atas nama Mu Chen. Sejak pembentukan Mu Istet, Istet Master Mu Chen telah meninggalkan wilayah utara dan belum kembali, jadi semua pesanan disimpan oleh Mandela. Inilah sebabnya mengapa banyak orang di wilayah utara telah mendengar nama Mandela tetapi tidak tahu apa-apa tentang Mu Chen yang sulit dipahami. Di arah bawahan Mandela berdiri Liu Tiandao, leluhur suci, dan Master Istana Netherworld.
Mereka adalah penguasa dari kekuatan lama wilayah utara, tapi sekarang mereka adalah bawahan dari Muistet. Di bawah mereka berdiri penguasa perkasa Muistet lainnya. Bersama-sama mereka beberapa kali lebih kuat daripada benua Tianluo di masa lalu. Di atas singgasana, Mandela dengan lembut mengetuk sandaran tangan, wajahnya yang mungil dingin. Dia mengamati sekeliling dan berkata perlahan, saya menerima informasi bahwa utusan Sekte Awan Ungu akan segera tiba di Muistet. Keheningan turun di aula, karena banyak wajah penguasa berubah setelah mendengar 3 kata, Sekte Awan Ungu. Seolah-olah mereka takut pada mereka. Benua Tianluo adalah benua super di dunia 1000 besar. Itu memiliki wilayah yang luas yang dibagi menjadi 5 wilayah, timur, selatan, utara, barat, dan tengah. Wilayah utara berada di sudut kecil di wilayah utara. Meskipun Muistet sekarang telah menjadi penguasa wilayah utara, dibandingkan dengan seluruh wilayah utara, itu hanya bisa dianggap rata-rata. Sekte Awan Ungu yang sebelumnya disebut oleh Mandela, bagaimanapun, adalah salah satu dari 3 kekuatan tertinggi di wilayah utara. Dikatakan bahwa setiap penatua dari Sekte Awan Ungu adalah penguasa bumi yang lengkap, dan kekuatan mereka luar biasa. Sebaliknya, Muistet, yang didukung oleh Mandela, tidak diragukan lagi sama pentingnya dengan kunang-kunang bagi mereka. Perairan benua Tianluo begitu dalam sehingga apapun yang mereka lihat di masa lalu, apakah itu dinasti Xia besar atau istana Saint Demon, mereka terkenal dengan hak mereka sendiri tetapi masih jauh dari kekuatan lama yang tersembunyi ini. Oleh karena itu, ketika banyak penguasa istetmu mendengar tentang Sekte Awan Ungu, mereka tercengang dengan reputasinya. Sesaat kemudian, Liu Tiandao bertanya dengan serius, apa yang diinginkan Sekte Awan Ungu? Apalagi, mereka ingin kita menjadi bawahan mereka. Kontes tuan dari wilayah utara akan segera hadir. Sekte Awan Ungu jelas bermaksud untuk mengumpulkan beberapa bidak catur untuk membantu mereka bertarung melawan 2 kekuatan tertinggi lainnya. Mandela mencibir. Dulu, ketika pasukan wilayah utara terpencar, secara alami tidak mungkin untuk menarik orang lain. Tapi sekarang wilayah utara telah disatukan oleh Muistet kami, dan kekuatan kami meningkat, itu telah menjadi sasaran. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang tampak muram. Mereka baru saja menyatukan wilayah utara dan belum menikmati prestise dengan cukup baik, hanya untuk dijadikan sasaran sekarang. Leluhur suci berkata dengan sungguh-sungguh, tuan dari kontes wilayah utara sangat kejam. Itu adalah medan perang antara 3 kekuatan tertinggi. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan seperti kami yang menghilang dalam setiap pertempuran. Jika kami campur tangan dengan mudah, saya takut. Orang tua Serpentis menghela nafas dan berkata, tapi jika kita menolak, kita tidak menghormati Sekte Awan Ungu. Mereka sangat kuat, dan Muistet kami tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. Petik 2. Tapi kita juga tidak bisa berakhir sebagai bidak catur mereka. Petik 2. Di aula, banyak penguasa mulai bertengkar. Rupanya, kedatangan utusan Sekte Awan Ungu telah menimbulkan ketakutan di hati mereka. Melihat adegan ini, Mandela juga mengerutkan kening. Dia hanya ingin menyatukan wilayah utara dan membuat Muistet lebih kuat, tetapi dia tidak berpikir bahwa usahanya akan menarik Sekte Awan Ungu. Ini benar-benar masalah besar. Di aula, pertengkaran berlanjut, dan suara ketidakpuasan terdengar, saya tidak tahu di mana tuan rumah sekarang. Dia tidak muncul untuk urusan besar seperti itu. Petik 2. Saya belum pernah melihat Master Estate misterius sejak saya bergabung dengan Muistet, dan segala sesuatu tentangnya dikelola oleh Master Mandela. Tampaknya Master Estate masih sangat muda, dan hanya penguasa bumi rendah. Bahkan jika dia kembali, itu tidak akan membantu. Petik 2. Mandela mendengar pembicaraan yang berangsur-angsur berubah. Wajahnya langsung menjadi dingin saat dia menegur, diam. Aula menjadi sunyi, karena banyak penguasa yang diam, tampaknya ditekan oleh keagungan Mandela. Mandela memandangi kerumunan dengan niat dingin saat semua orang menghindari tatapannya. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba berkedip saat dia melihat keluar gerbang dan berkata dengan nada muram, karena teman kita dari Sekte Awan Ungu telah tiba, tunjukkan dirimu. Tepat ketika Mandela selesai berbicara, tawa mengejek terdengar di luar aula. Yah, dikabarkan bahwa Master of the Muistet lahir aneh. Yah, dia memang layak untuk reputasinya. Petik 2. Mendengar suara ini, banyak wajah penguasa berubah, dan kemarahan melonjak di mata mereka. Beraninya orang ini menertawakan Tuan Mandela. Mata Mandela juga bersinar karena amarah, tapi dia menahannya.
Dia menatap gerbang dengan dingin, hanya untuk melihat cahaya spiritual melonjak, diikuti oleh 3 bayangan melangkah maju. Ada 3 pria tua berjubah ungu. Yang memimpin memiliki wajah secantik dan semulus bayi. Dia memiliki rambut putih dan wajah yang tersenyum, seperti harimau yang tersenyum. Di belakangnya, 2 lelaki tua lainnya mengikuti, tampak angkuh dan menyendiri. Begitu mereka muncul di aula, mereka memancarkan fluktuasi kekuatan spiritual yang sangat besar, dan mereka yang dekat dengan mereka segera terpesona dengan cemas. Selesaikan penguasa duniawi. Liu Tiandao dan wajah orang lain berubah secara dramatis. Mereka jelas tidak mengharapkan ketiga utusan itu menjadi penguasa bumi yang lengkap. Kekuatan Sekte Awan Ungu ini benar-benar tak terduga. Keberanian. Melihat ketiganya begitu berani, kilatan dingin melintas di mata Mandela. Dia memberikan pukulan, dan cahaya gelap melonjak, berubah menjadi pita yang menembus ruang. Pita itu mengarah ke tetua berambut putih itu. Orang tua dengan rambut putih mencibir dengan dingin saat dia memberikan pukulan backhand. Cahaya ungu melonjak di atas tinjunya. Itu bentrok secara brutal dengan pita seperti bulan ungu. Ledakan, gelombang kejut yang hebat dari energi spiritual mengamuk, mengguncang aula. Pria berambut putih itu juga mundur beberapa langkah saat Mandela gemetar, memegangi sandaran tangan yang sekarang sudah retak. Konfrontasi antara keduanya menunjukkan bahwa mereka setara. Haha. Kamu layak menjadi Mandala kuno. Kekuatanmu luar biasa. Saya Zitian Bei, memberi hormat kepada Master of the Mu Estate. Orang tua berambut putih itu memandang dengan aneh ke arah Mandela dan langsung tersenyum. Saya bukan Master of the Mu Estate, jawab Mandela tanpa ekspresi. Saya hanya bertanggung jawab atas nama Master. Selain itu, mengapa Anda, anggota dari Sekte Awan Ungu, di sini di wilayah utara kita yang kecil? Petik 2. Pria berambut putih itu tersenyum dan berkata, saya yakin Tuan Mandela juga sadar bahwa kontes Tuan dari wilayah utara akan segera datang. Di bawah perintah pemimpin sekte saya datang untuk mengundang Mu Estate untuk bergabung di bawah komando Sekte Awan Ungu. Selama Sekte Awan Ungu menguasai wilayah utara di masa depan, Mu Estate akan memberikan layanan berjasa dan akan diberikan beberapa tanah di wilayah utara. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan dekrit ungu. Cahaya spiritual di atasnya melonjak, memancarkan aura keagungan yang samar. Dia menjentikkan jarinya, dan Purple Edict menembak ke arah Mandela. Melihat ini, Mandela tetap tanpa ekspresi dan melambai dengan tangan kecilnya. Sebuah kekuatan tak terlihat memblokir dekrit ungu saat dia berkata dengan acuh tak acuh, Mu Estate kita lemah. Saya takut bahkan jika kita bergabung dengan Sekte Awan Ungu, kita tidak akan membantu. Anda akan lebih baik mengundang orang lain. Petik 2. Orang tua berambut putih itu tertawa. Tuan Mandela, tidak ada yang berani menolak undangan yang dikirim oleh Sekte Awan Ungu kami. Saya harap Anda berhati-hati. Meskipun dia tersenyum, kata-katanya dipenuhi dengan ancaman besar. Wajah kecil Mandela terasa dingin, dan matanya penuh amarah. Orang tua berambut putih itu berkata sembarangan, jika saya tidak bisa menyelesaikan tugas hari ini, saya khawatir suasana hati saya akan buruk. Jika Mu Estate menderita kerugian, saya tidak akan bertanggung jawab. Petik 2. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, mereka semua adalah penguasa bumi lengkap. Selama dia menghentikan Mandela, 2 pria lainnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan untuk menghapus penguasa Mu Estate lainnya. Mendengar ini, wajah penguasa berubah, mata mereka marah dan ketakutan. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Sekte Awan Ungu akan sombong sejauh ini. Mandela juga gemetar karena marah. Dia mengepalkan tinjunya, dan matanya tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Wajahnya berubah, dan akhirnya kekuatan melawannya mulai melemah. Dia tidak bisa menghentikan ketiganya. Haha, begitulah. Sekte Awan Ungu tidak akan menganiaya Anda. Orang tua berambut putih itu menyeringai, dan dengan lambaian lengan bajunya, dekrit ungu jatuh perlahan ke arah Mandela. Di dalam aula, banyak penguasa melihat ke Purple Edict saat itu perlahan jatuh, dan wajah mereka menjadi gelap. Langkah Purple Cloud Sekte benar-benar telah mempermalukan Mu Estate. Mandela mengepalkan tinjunya dan akhirnya menghela nafas. Dia menutup matanya, karena dia tidak ingin melihat dekrit yang jatuh. Namun, saat aula utama jatuh ke lautan keheningan, dan dekrit akan jatuh, tiba-tiba sebuah telapak tangan muncul entah dari mana, menangkap dekrit tersebut. Wajah lelaki tua berambut putih itu berubah, dan dia berkata dengan kasar, siapa itu? Ruang di aula berfluktuasi,
dan sosok muda kurus perlahan muncul di tengah tatapan keheranan. Dia memegang dekrit ungu, dan alisnya bertaut. Sekte Awan Ungu, Anda ingin Muistet saya menjadi bawahan Anda pikir Anda layak. Saat dia berbicara, dia mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Dekrit ungu yang melambangkan Sekte Awan Ungu dihancurkan menjadi bubuk ungu dengan ledakan di tengah tatapan terkejut. Liu Tiandao dan Mandela juga membuka mata mereka saat ini, tercengang saat melihat sosok yang mereka kenal. Seruan kaget kemudian berdering di aula. Estate Master, Mu Chen, Master of the Mu Estate. Adegan tiba-tiba di aula utama mengejutkan semua orang, dan ketika seruan Mandela dan Liu Tiandao terdengar, kerumunan tiba-tiba kembali ke akal sehat mereka. Namun, perhatian semua orang terfokus pada dekrit ungu yang baru saja dihancurkan Mu Chen. Dekrit ungu itu mewakili Sekte Awan Ungu. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menolak undangan Sekte Awan Ungu, apalagi menghancurkannya di depan umum. Melakukan hal itu akan dianggap telah melakukan tindakan tidak sopan terhadap Sekte Awan Ungu, yang akan menyebabkan bencana besar. Apakah dia Master Mu Estate kita? Dia terlalu muda dan kurang ajar. Sekarang setelah dia menghancurkan maklumat ungu, kita berada dalam masalah besar. Petik 2. Dia terlalu impulsif. Banyak wajah sovereign suram saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Meskipun mereka merasa senang dengan isyarat itu, mereka juga tahu bahwa Mu Estate tidak dapat menanggung beban kemarahan Sekte Awan Ungu. Sepertinya bencana sudah di depan mata, dan Mu Estate dalam bahaya. Kami harus menyelamatkan diri kami sendiri, kata seseorang dari kerumunan itu. Di dalam aula, ada keributan. Banyak penguasa yang kuat jelas takut dengan tindakan berani Mu Chen. Bagaimanapun, bahkan tanpa Sekte Awan Ungu, ada 3 penguasa bumi lengkap yang hadir, yang kekuatannya pasti cukup untuk memusnahkan Mu Estate. Liu Tiandao dan Master Istana Netherworld, yang termasuk di antara yang pertama bergabung dengan Mu Estate, juga mengerutkan kening. Mereka menghela nafas dan diam-diam menggelengkan kepala, berpikir bahwa acara hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Saat keributan di aula berlanjut, 3 tetua dari Sekte Awan Ungu akhirnya bereaksi. Senyum lelaki tua berambut putih itu lenyap saat melihat Purple Edict hancur, dan matanya menjadi dingin. Haha, betapa beraninya dirimu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun ini, saya telah melihat seseorang menghancurkan dekrit ungu dari Sekte Awan Ungu saya. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan muram. Tatapannya setajam pisau saat dia memelototi Mu Chen. Mulai sekarang, ada satu lagi. Mu Chen dengan santai menjentikkan debu dari telapak tangannya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Aku akan memberimu 10 detik untuk meninggalkan Mu Estate. Tatapan Mu Chen menyapu para penguasa yang ketakutan. Dia ingat mereka yang pernah ketakutan dan mundur karena ketakutan mereka sendiri. Orang-orang seperti itu, yang hanya menjaga diri mereka sendiri, tidak berguna bagi Mu Estate pada saat kritis seperti itu. Mendengar kata-kata Mu Chen, pria berambut putih dan 2 lainnya terkejut. Mereka segera tertawa, dan tawa mereka bergemuruh seperti guntur, mengguncang seluruh aula. Liu Tiandao dan yang lainnya saling memandang, jelas bingung mengapa Mu Chen tidak takut pada 3 penguasa bumi yang lengkap. Mereka tidak bisa membantu selain melirik Mandela. Namun, dia tetap diam, sambil menatap siluet Mu Chen secara kontemplatif. Aku tidak tahu bahwa Master of the Mu Estate adalah anak nakal yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pria tua berambut putih itu menggelengkan kepalanya sambil meratap, lalu berkata, kalau begitu, Mu Estate tidak perlu ada. Ledakan. Saat kata terakhirnya jatuh, jubahnya terurai dan energi spiritual yang sangat luas menyapu dirinya. Seluruh aula berguncang seolah-olah akan hancur. Aku akan mulai denganmu, bocah. Orang tua berambut putih itu tersenyum dingin. Kemudian, saat dia mengambil langkah maju, tubuhnya tampak seperti hantu di depan Mu Chen. Dia memberikan pukulan saat ruang di bawah telapak tangannya retak, mengungkapkan kekuatan ekstrim dari pukulan ini. Di dalam aula, banyak penguasa yang kuat melihat bahwa Xi Tianbei bermaksud untuk membunuh Mu Chen di tempat, jadi mereka berteriak kaget. Tidak peduli apa, dia adalah Master of the Mu Estate, dan jika dia mati di sini, mereka tahu bahwa Mu Estate tidak perlu ada. Wajah Liu Tiandao dan yang lainnya berubah saat mereka mengertakkan gigi dan akan bertindak untuk melindungi Mu Chen. Namun, Mandela melambai untuk memberi tanda agar mereka berhenti. Tuan Mandela, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru serempak. Wajah Mandela dingin saat dia menatap punggung Mu Chen. Ketika Mu Chen muncul,
dia sangat menyadari tekanan halus yang dia pancarkan. Tekanan ini mengungkapkan kepadanya bahwa Mu Chen tidak lagi seperti dia sebelum dia pergi. Ledakan. Di tengah banyak tatapan terkejut di aula, lelaki tua berambut putih itu melakukan pukulannya. Tapi, ketika hendak mendarat di dada Mu Chen mengangkat telapak tangannya dengan ringan. Seperti sedang menepuk lalat, dia membalas telapak tangan lelaki tua berambut putih itu dengan sentuhan berkibar. Bong! Suara teredam terdengar, sementara banyak penguasa mulai menutup mata mereka, tidak ingin melihat Mu Chen dimusnahkan di tempat. Namun, saat mereka akan menutup mata sepenuhnya, mereka tiba-tiba melihat sesosok tubuh menggelepar. Suasana di aula tiba-tiba berubah menjadi keheningan yang aneh. Mereka semua bisa melihat dengan jelas bahwa sosok yang terbang mundur dan menggelepar sebenarnya adalah Xi Tianbei dari Sekte Awan Ungu. Suara mendesing. Semua orang menatap dengan tidak percaya ke tempat di mana Mu Chen berdiri, karena mereka melihat bahwa dia telah mempertahankan pendiriannya yang tidak bergerak sepanjang seluruh pertukaran. Mereka semua tidak bisa berkata-kata dan bertanya-tanya. Tinju brutal sesepuh berambut putih itu tidak berpengaruh pada Mu Chen, tapi dia sendiri yang terbang. Menyembur. Sosok Xi Tianbei akhirnya stabil saat dia memuntahkan seteguk darah. Dia menatap Mu Chen, terkejut. Dalam kontak mereka sebelumnya, dia jelas menyadari kekuatan mengerikan yang datang dari telapak tangan Mu Chen. Kekuatan itu adalah sumber kengerian, bahkan bagi penguasa bumi yang lengkap seperti dia. Pada titik ini, dia menyadari bahwa Mu Chen adalah seekor harimau yang menyamar sebagai babi. Setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Xi Tianbei memelototi Mu Chen saat dia mengertakkan gigi. Ketika mereka bentrok sebelumnya, fluktuasi energi spiritual Mu Chen telah meletus. Itu adalah tanda yang jelas bahwa dia berada di level setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Tapi, yang sangat membingungkan adalah bagaimana Mu Chen bisa menghancurkan lawannya hanya dengan peringkat ini. Wow, begitu ucapan ini diucapkan, banyak penguasa di aula juga terkejut. Liu Tiandao dan yang lainnya menganggap ini lebih tidak masuk akal. Bagaimanapun, ketika Mu Chen meninggalkan Mu Estate, dia hanya seorang penguasa duniawi bawah. Hanya dalam 1 tahun atau lebih, dia telah meningkat menjadi setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah, sebagai setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi, dia bisa menekan Xi Tianbei, yang merupakan penguasa bumi yang lengkap. Anak laki-laki ini licik. Kita harus menyerangnya bersama. Xi Tianbei membentak. Dia tahu bahwa Mu Chen tidak penurut. Karena itu, dia tahu bahwa melawannya sendirian akan menjadi usaha yang sia-sia. Di sampingnya, 2 penguasa bumi lengkap lainnya dari Sekte Awan Ungu mengangguk dengan muram. Niat membunuh kental di mata mereka saat mereka memelototi Mu Chen. Suara mendesing. Namun, sebelum mereka bisa menyerang bersama, Mu Chen tiba-tiba melangkah maju. Saat ruang terdistorsi, dia muncul di depan ketiganya. Lepaskan tubuh surgawi yang berdaulat. Ketiga pria itu meraung serempak, sementara cahaya spiritual yang luas berkumpul di belakang mereka saat mereka memanggil badan surgawi yang berdaulat. Saat bayangan raksasa muncul dalam aura di belakang mereka, telapak tangan yang diterangi kristal meledak ke udara, bergemuruh menembus pertahanan spiritual mereka dan menepuk dada mereka dengan lembut. Ledakan. Suara teredam terdengar lagi, sementara kelopak mata semua orang di aula utama bergerak-gerak. Mereka melihat ketiga sosok itu melesat, lalu bertabrakan dengan pilar batu di aula. Menyembur. Darah menyembur dari mulut 3 pria, dan mereka segera merasakan kekuatan spiritual mereka mulai memudar. Mereka menundukkan kepala dengan tergesa-gesa, melihat jejak telapak tangan kristal di masing-masing dada mereka. Saat energi spiritual kristal melonjak ke dalam tubuh mereka, kemanapun ia melewatinya, energi spiritual dalam tubuh mereka tertekan, menyebabkannya tidak lagi dapat dikendalikan oleh mereka. Seolah-olah itu telah disegel. Hanya dalam beberapa saat, fluktuasi energi spiritual mereka yang kuat menghilang seluruhnya. Mata ketiganya akhirnya dipenuhi ketakutan pada saat ini, karena metode Mu Chen terlalu menakutkan. Ayo pergi. Mereka berseru serempak. Wajah mereka pucat saat mereka memanggil. Pengerukan energi spiritual terakhir mereka dan keluar dari aula. Mereka ngeri dengan kekuatan Mu Chen. Mu Chen memandang mereka seperti mereka adalah anjing tunawisma, tetapi tidak mencoba menghentikan mereka. Ledakan. Namun, ketika mereka bergegas keluar dari aula utama, kekuatan spiritual yang ganas bersiul tiba-tiba.
Semua orang kemudian melihat ketiganya terbang kembali ke aula dan mendarat di lantai lagi, sangat terhina. Sebelum Tuan Muda kami memberi Anda cuti resmi, Anda tiga anjing tua berani pergi. Di luar aula, tawa riuh terdengar, sementara publik melihat dua sosok berjalan ke aula. Orang pertama adalah seorang wanita cantik berbaju putih, yang memiliki paras yang adem. Di belakangnya adalah seorang pria kekar, yang mengepalkan tinjunya satu sama lain, sambil menatap si Tianbei dan dua lainnya dengan ganas. Fluktuasi energi spiritual yang kuat mengelilinginya, mengungkapkan bahwa ia juga seorang penguasa bumi penuh. Rupanya, pria kekar itulah yang baru saja menyerang ketiganya. Mu Chen kemudian menundukkan kepalanya dan menatap dengan tenang ke arah si Tianbei yang ketakutan dan dua lainnya. Apakah kalian bertiga benar-benar berpikir bahwa Anda bisa datang dan pergi sesuka Anda? Ada keheningan di aula, dan semua orang menatap tiga penguasa bumi lengkap, yang semuanya gemetar di depan Mu Chen. Melihat bahwa ketiganya telah kehilangan semua kemiripan dari kesombongan mereka sebelumnya, mereka tidak bisa menahan perasaan bangga yang muncul di hati mereka. Mereka memandang Mu Chen dengan ketakutan dan rasa hormat, tidak lagi menahan keraguan masa lalu. Semangat seperti itu, cara yang begitu kuat. Apakah dia benar Master of the Mu Estate? Tundukan. Seluruh aula sunyi, dan semua orang terpana oleh aura agung dari sosok muda yang berdiri di tengah. Bahkan tiga penguasa Sekte Awan Ungu dan penguasa Mu Estate yang ketakutan terpesona. Liu Tiandao dan yang lainnya masih linglung, karena mereka tidak dapat pulih dari kekuatan Mu Chen. Mereka telah berurusan dengan Mu Chen terlalu lama, seperti Liu Tiandao. Saat pertama kali melihat Mu Chen, saat itulah Mu Chen berseteru dengan putranya. Pada saat itu, Mu Chen adalah semut yang tidak penting di matanya yang bisa dia singkirkan dengan mudah. Namun, siapa sangka bahwa hanya beberapa tahun kemudian, semut di matanya telah tumbuh dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan sekarang, jauh melampaui mereka. Melihat sosok muda itu, Liu Tiandao menghela nafas jauh di dalam hatinya, keengganan terpendamnya benar-benar padam. Orang lain seperti leluhur suci dan Master Istana Netherworld juga tampak lemah lembut. Ketakutan dan rasa hormat mewarnai tatapan mereka saat mereka melirik Mu Chen. Ketika aliansi wilayah utara menjadi Mu Estate, dan mereka mengenali Mu Chen sebagai tuan mereka, mereka sebenarnya tidak mau melakukannya di dalam hati mereka. Hanya karena kekuatan Mandela mereka melakukannya, tetapi jauh di lubuk hati, mereka tidak puas. Lagi pula, setahun yang lalu, Mu Chen hanyalah penguasa bumi bawah saja. Ketidakpuasan ini hilang sepenuhnya ketika Mu Chen menendang tiga penguasa bumi lengkap seperti karung pasir. Saat itulah mereka benar-benar mengerti mengapa Mandela memilih Mu Chen untuk menjadi Master of the Mu Estate. Potensi pemuda ini terlalu buruk. Pada usianya, dia adalah setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi dan memiliki kekuatan bertarung yang melampaui penguasa bumi lengkap. Sulit membayangkan betapa sengitnya dia ketika dia menerobos untuk menjadi penguasa surgawi di masa depan. Dengan eksistensi seperti Master Estate mereka, dalam arti tertentu, mereka beruntung telah menemukan latar belakang yang kuat. Bagaimanapun, dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka ingin pergi ke orang-orang yang merupakan penguasa surgawi, orang lain belum tentu tertarik pada mereka. Penguasa bumi bawah hanya bisa menjadi pejabat tingkat menengah di kekuatan tertinggi itu. Dengan potensi Mu Chen, jelas bahwa wilayah utara yang kecil tidak akan bisa menjebaknya. Di masa depan, dia mungkin memiliki peluang nyata untuk mendominasi wilayah utara, atau bahkan mengambil alih benua Tianluo, mengubah Mu Estate menjadi kekuatan tertinggi yang terkenal di dunia 1000 besar. Pada saat itu, mereka akan senang bahwa mereka cukup beruntung menjadi pejabat tingkat atas ketika Mu Estate pertama kali didirikan. Pada titik ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Mandela, ekspresi mereka penuh kekaguman, karena mereka kagum akan pandangan ke depannya. Merasakan tatapan mereka, Mandela mengerucutkan bibirnya. Dia telah mengetahui potensi Mu Chen, tetapi tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 1 tahun, orang itu akan mencapai setengah langkah untuk menyelesaikan penguasa bumi. Mandela memandang Mu Chen dengan emosi yang bertentangan. Dia bisa merasakan bahwa kecakapan bertarung Mu Chen mulai benar-benar melampaui miliknya. Itu membuatnya merasa sedikit bingung. Bagaimanapun, dia selalu mendukung Mu Chen dan melindunginya, tetapi sekarang peran mereka mulai terbalik. Ini membuat suasana hatinya sedikit rumit. Mu Chen tidak menyadari emosi mereka yang saling bertentangan saat dia menatap dingin ke arah tiga sosok yang gemetar.
Di bawah tatapan acuh tak acuh Mu Chen, Zitianbei pucat dan gemetar saat dia berkata, "Tuanmu, kami hanyalah pembawa pesan. Tidak peduli seberapa besar dendam di antara kita, tolong jangan tembak para pembawa pesan." Energi spiritualnya disegel, dan dia seperti orang tua biasa. Karena itu, dia takut Mu Chen membunuhnya dengan marah. "Kamu tidak seperti itu sebelumnya." Mu Chen tersenyum samar. Zitianbei sebelumnya begitu sombong, dengan sembrono menyalahgunakan kekuasaannya. Zitianbei mengerang dalam hati. Bagaimana saya bisa tahu bahwa ada sosok yang menakutkan di Mu Estate kecil ini? Dalam sekejap, Mu Chen berhasil menaklukkan mereka bertiga. Kekuatan bertarung semacam itu memang mengerikan. Jika dia tahu tentang itu, bahkan jika dia memiliki lebih banyak nyali secara eksponensial, dia tidak akan berani bertindak begitu sembrono di Mu Estate. "Saya buta karena tidak mengenali kekuatan Anda. Saya pantas untuk dihukum." Zitianbei terkekeh, upayanya untuk menyanjung sangat kontras dengan sikapnya sebelumnya. "Kamu memang berkepala dingin." Melihat bahwa Foggy lama tidak memiliki rasa malu, Mu Chen tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saat penguasa lain melihat ini, mereka merasa segar dan nyaman tentang diri mereka sendiri. "Kembalilah dan katakan pada Sekte Awan Ungumu bahwa meskipun Mu Estateku tidak mencari masalah, kami juga tidak takut pada masalah. Jika Anda pikir kami penurut, silakan kembali." Mu Chen tersenyum acuh tak acuh. Zitianbei mengangguk deras, takut membalas. "Pergilah." Mu Chen tidak repot-repot membuang waktu dengan mereka. Dia tidak berniat untuk menyimpan ketiganya, karena segel pada mereka cukup untuk membuat mereka semua rapuh selama setahun. "Ya, kita akan pergi sekarang." Setelah mendengar ini, Zitianbei mundur dalam keadaan malu dengan dua lainnya. Adapun segel mereka, dia tidak terlalu peduli. Setelah kembali, pemimpin sekte mereka dapat dengan mudah melawan mereka. Melihat ketiga retret itu, Mu Chen menyeringai. Ketiga pria itu mengira segelnya sangat mudah untuk dihancurkan, tetapi selama pemimpin sekte mereka tidak menembus ke penguasa surgawi, tidak mungkin untuk membuka segelnya. Setelah memaksa utusan sekte awan ungu pergi, Mu Chen kemudian berbalik dan bertanya dalam kebingungan, "Di mana 9 neter?" Dia tidak bisa merasakan aura 9 neter di seluruh Mu Estate. "Segera, setelah kamu pergi ke benua kerajaan barat, dia kembali ke klan 9 neter, karena dia sepertinya dipicu oleh kecepatan pelatihanmu. Dia akan memulai jalur evolusi, dan mencoba melihat apakah dia bisa berevolusi menjadi burung abadi," jawab Mandela. Mu Chen mengangguk. 9 neter memiliki garis keturunan burung abadi yang sangat kuat, jadi dia memiliki peluang besar untuk sukses berevolusi. Begitu dia berhasil berevolusi dan meningkatkan garis keturunannya, dia kemudian akan menjadi burung abadi yang nyata, sebanding dengan penguasa surgawi. Mengolah bentuk binatang ilahi adalah metode yang aneh. Jika seseorang tidak dapat berevolusi, mereka mungkin tidak dapat memperbaiki kekuatan mereka selama ribuan tahun. Namun, begitu evolusi berhasil, kekuatan mereka akan menjadi luar biasa. Tatapan Mu Chen berkedip ke arah kerumunan penguasa yang cukup besar dan berkata, "Merawat Mu Estate telah sulit bagimu. Pasti sulit bagi Mandela, memperkuat Mu Estate selama setahun terakhir." Namun, Mandela hanya memutar matanya saat mendesah Mu Chen. "Orang ini telah menyerahkan tugasnya padaku dengan begitu mudah. Hehe, untuk membayarmu, aku membawakanmu hadiah." Mu Chen buru-buru berkata, dan dengan lambaian lengan bajunya, cahaya hitam melesat ke arah Mandela. Mandela menghela napas, dan lampu hitam berhenti, tergantung di depannya. Sebuah cambuk Blackton muncul dengan sendirinya. Ini adalah. Mandela melihat cambuk hitam itu dan membeku. Dia kemudian berseru dengan nada kaget, "Apakah ini artefak ilahi kuasi langka yang terbuat dari ranting bunga mandala kuno?" Bentuk aslinya juga merupakan bunga mandala kuno, sehingga dia secara alami dapat merasakan bahwa guru sebelumnya dari cambuk ini pastilah seorang penguasa surgawi. Sekarang setelah jatuh ke tangannya, itu sangat cocok untuknya. Kupikir menara penindasan berbintangmu, meskipun bagus, tidak lagi berguna sekarang, jadi kamu bisa beralih ke yang lain. Mu Chen tertawa. Dengan cambuk mandala ini, kekuatan Mandela juga harus meningkat pesat. Tampaknya hasil panenmu kali ini melimpah. Mandela terkesan, karena artefak ilahi kuasi langka adalah harta berharga. Setiap penguasa bumi penuh akan sangat mendambakannya. Di dalam aula, penguasa lainnya juga ngiler, tampaknya terkejut dengan kemurahan hati Mu Chen. Jika dilelang,
artefak ilahi kuasi langka akan bernilai beberapa ratus juta tetes cairan spiritual berdaulat. Anda memang memiliki hati nurani. Kalau begitu aku akan menerimanya. Senyuman muncul di wajah Mandela, karena dia tampaknya sangat puas dengan masa kini. Mu Chen tersenyum dan berbalik dan memandang Condor King, Sleeping King, dan Spiritual Pupil King, yang semuanya sekarang berada di puncak Nin Great Sovereign, setengah langkah dari Lower Earthly Sovereign. Dia merenung sedikit, menjentikkan jarinya, dan 3 sinar cahaya spiritual ditembakkan ke 3 pria itu. Mereka kemudian berubah menjadi 3 pil spiritual. Ini adalah Shattering Sovereign Pil, yang dirancang khusus untuk menembus belenggu antara Nin Great Sovereign dan Lower Earthly Sovereign. Kalian bertiga cukup kuat untuk bisa menerobos dengan sedikit keberuntungan. Mu Chen tersenyum pada ketiganya. Ketiganya adalah anggota asli sebenarnya yang telah mengikuti Mandela sejak wilayah Daluo. Kesetiaan mereka tidak perlu dipertanyakan lagi, dan sekarang Mu Chen memiliki kemampuan untuk membantu mereka, dia tidak keberatan melakukannya. Condor King memandang pil spiritual yang ditangguhkan di depannya. Wajahnya penuh kegembiraan saat dia merasakan energi spiritual murni. Meski mereka hanya kekurangan kesempatan untuk menerobos, terkadang kesempatan ini tertunda. Dengan pil Sovereign Shattering ini, mereka akan dapat segera menerobos. Terima kasih Estate Master. Ketiganya berterima kasih, dan mereka semua menghela nafas. Ketika Mu Chen baru saja tiba di wilayah Daluo, dia adalah seorang komandan kecil yang identitasnya sangat berbeda dari mereka. Siapa yang mengira bahwa setelah beberapa tahun, mungkin baginya untuk mencapai langkah ini. Di dalam aula, banyak penguasa memandang dengan iri. Pil spiritual yang dapat membantu orang menerobos bisa sangat langka dan sulit ditemukan di lelang biasa. Dengan demikian, mereka tidak mengharapkan Estate Master memberi mereka hadiah dengan cuma-cuma. Setelah memberi penghargaan pada ketiganya, Mu Chen kemudian fokus pada Liu Tiandao dan yang lainnya. Selama pertemuan sebelumnya dengan Zi Tianbei, dia bisa merasakan tanda-tanda Liu Tiandao dan yang lainnya ingin bertindak untuk melindunginya. Meskipun dia memiliki sedikit dendam dengan mereka di masa lalu, setelah bergabung dengan Mu Estate, Liu Tiandao dan yang lainnya masih dapat diandalkan. Meskipun pada awalnya mereka mungkin sedikit tidak mau, secara keseluruhan, mereka dapat dipercaya. Jadi, dengan lambaian lengan bajunya, 5 pil spiritual terbang menuju Liu Tiandao dan 4 lainnya. Pil spiritual ini, yang dia peroleh dari peripil kupu-kupu spiritual, sangat berharga. Kalian berlima yang membantu Mandela memperkuat Mu Estate juga harus diberi penghargaan. Ini adalah pil mencegah kesialan. Ada kemungkinan bahwa Anda akan dipromosikan dari penguasa bumi bawah ke atas, tergantung pada kemampuan Anda untuk berhasil, kata Mu Chen sambil tersenyum. Liu Tiandao gemetar, ekstasi memancar dari matanya. Mereka telah terjebak di peringkat penguasa bumi yang lebih rendah selama bertahun-tahun dan tidak dapat menerobos. Jadi, orang bisa membayangkan betapa berharganya pil itu bagi mereka. Selain itu, pil spiritual lebih langka daripada yang telah diberikan kepada Condor King dan yang lainnya, dan itu akan menjadi pertempuran berdarah di lelang itu. Kami berterima kasih kepada Estate Master. Kelima orang itu dengan hati-hati mengambil pil spiritual, lalu dengan khusyuk mengepalkan tangan dan membungkuk. Tindakan Mu Chen jelas juga merupakan ekspresi sikapnya. Dia bisa mengabaikan dendam sebelumnya, selama mereka bisa setia di masa depan. Mu Chen sedikit mengangguk. Di aula utama, penguasa lain melihat bahwa Condor King, Liu Tiandao, dan lainnya telah diberi hadiah. Mereka semua terlihat sangat iri. Namun, mereka juga mengerti bahwa orang-orang ini adalah kelompok orang pertama yang bertanggung jawab atas Mu Estate ketika didirikan. Mereka sangat pantas mendapatkan penghargaan atas kerja keras mereka. Mu Chen melihat sekeliling kerumunan dan berkata perlahan, saya memiliki sistem penghargaan dan hukuman yang jelas di Mu Estate. Selama Anda memiliki pahala di masa depan, secara alami akan ada pahala yang sesuai. Petik 2. Iya Pak. Semua sovereigns paduan suara dengan suara memekakkan telinga. Melihat pemandangan itu, Mandela tersenyum. Imbalan Mu Chen memang brilian dan sekaligus menghilangkan masalah ketidaktahuan karena absennya yang lama. Mereka juga membantunya membangun ikatan nyata di Mu Estate. Setelah ini, selama dia memberi perintah, penguasa Mu Estate yang tak terhitung jumlahnya akan melakukan yang terbaik untuk melayaninya. Mu Chen mengangguk, lalu berbalik, menatap Mandela, dan berbisik, sekarang, mari kita bicarakan tentang Sekte Awan Ungu ini dan apa sebenarnya yang harus kita lakukan.